Halo, saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama adalah keterkaitan perkembangan fisik dengan pertumbuhan biologi. Keterkaitan perkembangan fisik dengan pertumbuhan biologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perkembangan fisik dan yang kedua adalah perkembangan psikomotorik. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik dan motorik dari suatu individu dari masa anak-anak hingga usia lanjut akan mengalami perkembangan dan penurunan pada organ dalam maupun luar. Dalam perkembangan fisik ada 4 aspek antara lain sebagai berikut. Aspek pertama adalah sistem saraf yang mana mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua adalah otot-otot yang mempengaruhi kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endogen yang mempengaruhi perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh yang mempengaruhi perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya adalah perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik mempunyai keterkaitan sangat kuat dengan sistem kerja neuron muskuler yang ada di dalam tubuh manusia. Neuromuskuler adalah dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Muskuler atau berotot dalam fungsinya adalah memendek atau kontraksi. Dalam pemendekan, otot dirangsang atau dikontrol oleh sistem neuro atau saraf, sehingga otot terkontrol kekuatan, akurasi, dan powernya. Dalam perkembangan ini, meliputi dua aspek antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan motorik kasar, yang kedua perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar adalah kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat yang termasuk contoh perkembangan dari motorik kasar tersebut. Pada intinya, perkembangan motorik kasar adalah suatu perkembangan yang meliputi seluruh anggota tubuh yang digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua adalah perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Contoh kecil dari perkembangan motorik halus adalah menulis, menggunting, dan menyusun balok. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pada masa kanak-kanak. Biasanya pada anak usia 3 tahun masih belum bisa mengontrol keseimbangan diri. Misalnya, ia hanya bisa dapat bersingkrak dan melompat jarak pendek. Pada anak usia 4 tahun, anak akan lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, seperti dapat melompat sedikit lebih jauh, menuruni tangga, dan dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Pada usia 5 tahun, anak akan memasuki tahap di mana ia sudah dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif, melompat lebih tinggi, dan menuruni tangga tanpa bantuan. Yang kedua adalah pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa anak, perkembangan keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah keterampilan menolong diri sendiri. Contohnya seperti anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Poin kedua adalah keterampilan menolong orang lain. Contohnya seperti membersihkan tempat tidur dan membantu menyapu. Poin ketiga adalah keterampilan sekolah. Contohnya seperti mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan seperti menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Poin terakhir adalah keterampilan bermain. Contohnya seperti belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa remaja. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Yang terakhir adalah pada masa dewasa, di mana di masa ini keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan dengan cara latihan yang teratur dan terprogram. Selanjutnya adalah problematika perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Pada kali ini terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah permasalahan kognitif.
Permasalahan kognitif ialah permasalahan yang mempengaruhi intelektual dari peserta didik. Permasalahan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan informasi atau sulitnya berkomunikasi dengan orang lain. Permasalahan kognitif yang pertama adalah speech delay atau gangguan berbicara. Yang kedua adalah cognitive delay atau gangguan keterlambatan berkembang. Yang ketiga adalah gangguan tentang kebiasaan, yaitu seperti memiliki kebiasaan yang aneh. Yang keempat adalah gangguan pada jam tidur yang tidak normal. Yang kelima adalah gangguan kecemasan di mana terlalu cemas pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah permasalahan motorik. Permasalahan motorik merupakan keterlambatan yang mengganggu kemampuan anak untuk mengendalikan otot di lengan, kaki, dan tangan. Keterlambatan motorik pada anak dapat disebabkan oleh akondroplasia, kondisi genetik yang menyebabkan anggota gerak lebih pendek sehingga mempengaruhi otot, seperti cerebral palsy atau distrofi otot. Yang terakhir adalah permasalahan emosional. Permasalahan emosional disebabkan oleh perbedaan otak dalam memproses informasi atau bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, kemampuan anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain akan terganggu. Beberapa permasalahan emosional antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah temper tantrum. Temper tantrum merupakan salah satu ciri anak yang bermasalah dalam perkembangan emosi seperti marah yang berlebihan, ingin merusak diri, dan barang-barangnya. Yang kedua adalah ketakutan. Emosi ketakutan berlebihan yang terjadi akibat trauma atau asuhan yang salah atau masalah keluarga menyebabkan ketakutan pada anak. Yang ketiga adalah kecemasan. Emosi kecemasan adalah emosi yang membuat pikiran panik, berpikir berlebihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pemalu. Permasalahan pemalu membuat anak tidak percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. Pembahasan terakhir adalah implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik dalam pendidikan, yang mana dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah masa anak, yang kedua adalah masa remaja, yang ketiga adalah masa dewasa. Berikut adalah karakteristik perkembangan fisik pada masa anak umur 5-8 tahun. Pada usia 5 tahun, si kecil memiliki banyak energi dan akan mencari permainan dan lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk dapat mengendarai sepeda dengan bantuan roda latihan, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Pada usia 6 tahun, anak akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara. Meski kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal, ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta mengontrol tubuh mereka misalnya dengan melompat dan mendarat dengan baik. Pada usia 7 tahun, anak akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya. Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Pada usia 8 tahun, perkembangan fisik anak ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan beranjak menjadi remaja. Meski begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami pubertas. Selanjutnya adalah pada masa remaja. Karakteristik perkembangan fisik pada remaja meliputi perkembangan anatomis, yaitu perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, serta proporsi tinggi kepala secara keseluruhan. Perkembangan fisiologis pada remaja ditandai dengan adanya perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja biologis seperti kontraksi otot-otot, peredaran darah, dan pernafasan. Perkembangan psikomotorik pada remaja meliputi keterampilan psikomotorik dengan pertumbuhan ukuran tubuh, ukuran fisik, dan beban fisiologi. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan. Yang terakhir adalah pada masa dewasa. Yang pertama adalah perubahan karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang terprogram, keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Bukan hanya ciri-ciri fisik saja yang menjadi karakteristik ciri orang dalam masa dewasa, tetapi juga perkembangan intelektualitas, perkembangan emosi, kematangan sosial, moral, dan sikap. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa.